Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk bersama-sama belajar pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Baiklah, perlu kita ketahui bahwa bab 1 ataupun bab yang pertama dalam semester awal ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah. Pasti kita semuanya pernah belajar di SD ataupun di madrasah 4 kitab-kitab yang harus kita imani. Apa saja? Ya, Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Baiklah, oke, materi kita akan kita mulai. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk mengawali materi iman kepada kitab-kitab Allah, mari silahkan dibuka buku, dibuka catatan, dipegang pulpennya masing-masing, dan apabila ada pertanyaan silahkan dipersiapkan dan ditanyakan di akhir slide. Dan apabila ada kata-kata yang penting ataupun yang menjadi garis merah ataupun garis penting, silahkan bisa ditulis di catatan masing-masing. Apa itu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kitab yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mengapa kita percaya? Mengapa kita yakin? Itulah gunanya kitab yang terkandung dalam rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, terhadap kitab-kitab yang telah Allah berikan, yang Allah turunkan kepada para rasulnya, berupa Taurat kepada Nabi Musa, Zabur Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi orang-orang ini, nabi-nabi ini adalah orang-orang istimewa yang telah Allah berikan amanah, sehingga amanah itu menjadi salah satu sifat dari 4 sifat Rasul. Amanah yaitu dapat dipercaya, diamanahi untuk membawa, untuk mengajarkan kitab-kitab yang telah Allah berikan kepada para Rasul. Kitab yang pertama ada kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi, berarti berabad 1200 tahun sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan bagi umat Bani Israel sebagai pedoman dan petunjuk bagi mereka. Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani, seperti yang Allah firmankan, ataupun turunnya kitab ini seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. Silahkan dibuka bukunya. Di situ ada potongan Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Sekali lagi. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka, yakni Bani Israel, mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 29. Jadi apa yang terkandung dalam kitab Taurat? Yaitu perintah yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Jadi patung atau berhala tidak hanya terjadi pada masa jahiliyah kaum kafir Quraisy, jauh sebelum mereka ada, jauh sebelum mereka lahir, sudah ada patung-patung ataupun berhala-berhala. Seperti kita mengetahui ada patung sapi yang di dalamnya diberikan seperti suara, sehingga ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya, banyak orang Bani Israel yang percaya bahwa sapi itu adalah Tuhan yang bisa berbicara. Tapi yang sebenarnya sapi itu adalah buatan orang Bani Israel yang ingin menyesatkan kaumnya dengan membuat sapi dari patung dan memberinya suara, sehingga tampaklah seperti sapi yang sedang bicara. Banyak sehingga dari orang Bani Israel yang terpedaya oleh tipu melihat dari kamu sendiri. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jadi nama Allah disebut dengan sia-sia ataupun dengan ala kadarnya. Tidak dengan menyebut dengan dalam hati. Menyebut Allah, Allah, Allah. Tidak menyebut dengan sungguh-sungguh. Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, dengan kalimat-kalimat terbaik. Itulah nama-nama Allah yang mulia, harus kita sebut dengan dalam hati, mendalam hati, dan diucapkan dalam lisan. Kemudian perintah menyucikan hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari suci umat Israel atau umat Bani Israel ketika itu. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua. Jadi tidak ketika Nabi Muhammad saja yang diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya pun juga menyuruh umatnya untuk menghormati kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, larangan membunuh sesama manusia. Itulah ada 6 pokok ajaran kitab Taurat. Kitab yang kedua yaitu ada kitab Zabur. Apa itu kitab Zabur? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi dengan bahasa Qibti. Jadi ini kurang lebih 5 abad setelah diturunkannya kitab Taurat. Diturunkan lagi untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel ada kaum yang mulia, yang di dalamnya terdapat para nabi, di dalamnya terdapat para kitab yang diutus, kitab yang diturunkan, diperintahkan Bani Israel untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan hidayah. Begitu. Ya, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, menggunakan bahasa Suryani kepada Bani Israel. Apa yang terdapat dalam kitab Injil? Yang pertama, ada perintah untuk mengesahkan Allah, sama seperti kitab Taurat, sama seperti kitab Zabur, dan bahkan sama seperti kitab yang akan turun setelah Injil, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat, karena semakin lambat laun setelah Zabur, Taurat, banyak dari Bani Israel yang tidak percaya akan isi dari kitab Taurat. Kemudian yang ketiga, menghapus beberapa isi di kitab Taurat.
Jadi ada beberapa isi dari kitab Taurat yang semakin zaman bertambah, tahun bertambah, abad bertambah, itu mengalami perubahan. Sehingga dalam Injil inilah terdapat pembenaran ataupun pembaruan dari kitab Taurat, yaitu berupa kitab Injil. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya, tujuan diturunkan ataupun pokok isi kitab Injil yaitu penjelasan tentangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita sudah berada kitab yang keempat atau kitab yang terakhir. Kitab ini mendapatkan julukan kitab penjelas dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang mendapatkan julukan dengan kitab yang terakhir ataupun Quranul Karim yang paling lengkap di antara kitab-kitab sebelumnya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Betul, Taurat, Zabur, dan Injil. Diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran sendiri diturunkan di dua kota suci yang berada di Arab. Apa saja? Betul, kota Makkah dan kota Madinah. Jika Quran tersebut diturunkan di kota Makkah, maka surat tersebut dinamakan surat Makkiyah. Jika surat tersebut diturunkan di Madinah, maka surat tersebut dinamakan surat Madaniyah. Kandungan Al-Quran ada 5. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Yang pertama, akidah. Akidah mengandung keimanan ataupun ketuhanan ataupun keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah sama seperti 3 kitab sebelumnya. Kemudian akhlak. Akhlak yang baik, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, seperti baik hati, rendah hati, tidak sombong, dan banyak akhlak terpuji yang Al-Quran ajarkan, seperti akhlak pada orang tua, berbaik pada orang tua, atau berbaik kepada semua orang lain. Kemudian dalam Al-Quran juga terdapat ibadah ataupun ritual keibadahan, seperti perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, untuk haji, untuk perbuatan baik semuanya, perintah untuk kurban, perintah untuk sholat berjamaah, semua terdapat dalam kitab Al-Quran. Kemudian yang keempat, ada kandungan muamalah ataupun hubungan antar manusia, hubungan antar alam semesta. Dilarang untuk membuang sampah sembarangan, dilarang untuk membuat kerusakan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, ataupun membuat kegaduhan, membuat onar. Itu terkandung dalam muamalah atau hubungan antar sesama. Kemudian yang kelima, kandungan dalam Al-Quran yaitu tarikh ataupun sejarah. Jadi di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita umat terdahulu, cerita Nabi Yusuf, cerita para Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika akan disembelih, banyak sekali. Ini adalah kitab yang paling lengkap, penyempurna dari kitab sebelumnya. Semua komponen, semua kandungan ada dalam kitab yang terakhir, kitab Al-Quranul Karim. Baik, selanjutnya ada perbedaan kitab dengan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 nabi yang mendapatkan suhuf atau lembaran-lembaran, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi suhuf merupakan lembaran-lembaran yang dalam terdapat perintah-perintah ataupun terdapat beberapa
perintah dan anjuran kepada umatnya, kepada umat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Terdapat 10 lembaran. Lalu, apa perbedaan kitab dengan suhuf? Dari yang pertama, isi. Pasti, isi kitab lebih banyak ataupun lebih lengkap dibandingkan dengan isi suhuf. Kemudian bentuk dari kitab sendiri itu sudah berupa buku atau dibukukan, sedangkan bentuk dari suhuf yaitu berupa lembaran-lembaran kertas yang terpisah. Kemudian yang ketiga, masa berlaku. Tentu, sebagai kitab yang isinya lengkap dan bentuknya dibukukan, masa berlaku kitab lebih lama, bahkan berabad-abad dibandingkan dengan isi suhuf. Inilah 3 perbedaan kitab dengan suhuf, yaitu dari segi isi, segi bentuk, dan segi masa berlaku. Baiklah, untuk yang slide yang terakhir, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah yang pertama memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi pada manusia yang akan lupa, kemudian manusia yang belum beriman, semua Al-Quran, semua kitab memberikan petunjuk supaya umat manusia mendapatkan hidayah dan percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Jadi dengan adanya kitab-kitab Allah, adanya petunjuk-petunjuk dari Allah, kita dapat merasakan keislaman, kita dapat merasakan ketentraman, kita dapat merasakan hidup yang bahagia dan tentram. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Bisa dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, ataupun melakukan sholat, ataupun bersedekah, berbuat baik, hal-hal positif dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kemudian dengan kita beriman kepada kitab Allah, hati manusia menjadi lebih tentram, jadi lebih bahagia, lebih bersyukur, dan tentunya tidak akan gundah gulana ataupun galau.